Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratino Masengaji dengan NIM 2114201179, kelas A221 Keperawatan, semester 3 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan saya dalam pembuatan video kali ini untuk memenuhi ujian tingkat semester mata kuliah kewarganegaraan oleh dosen pengampu Aprilia Widiamani SH.MH. Topik saya menjelaskan sejarah dan konstitusi. Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum yang tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Perkembangan konstitusi di Indonesia. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai suatu revolusi groundwork telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal, namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyusunan itu memang sudah dilihat oleh para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri dengan merumuskan dan melalui pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar, dan apabila MPR bermaksud akan mengubah Undang-Undang Dasar melalui pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, sebelumnya hal itu harus ditanyakan lebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia melalui suatu referendum nomor 1 MPR 1983 pasal 15 sampai 19 tab nomor MPR 1983 tentang referendum. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002. Bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan ketetapan MPR nomor 1 MPR 2002 tentang pembentukan Komisi Konstitusi. Dalam sejarah perkembangan kewarganegaraan Indonesia ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1945. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945 saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Periode 27 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1950, penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagiannya.
berlaku untuk seluruh negara Indonesia, itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan negara Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan, jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru, dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja, Komite Nasional Pusat, dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950, dan berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang MPR dari 1999 hingga 2002. Perubahan pertama dilakukan dalam sidang umum MPR tahun 1999. Arah perubahan pertama UUD 1945 adalah membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat DPR sebagai lembaga legislatif. Itulah penyampaian saya, kurang dan lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Mengapa sih harus UNPI? Karena UNPI. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.